Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Rahayu, 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 Sampurasun. Selamat sore, Sobat Damai. Sore ini kita akan talk show Halakoh Damai ke-119 dengan talk show filosofis dengan tema simulakra belanja-belanja makna. Tentunya ditemani oleh Kak Aldino Utomo dari Studi Interkultural dan Religi S2 Fakultas Filsafat Unpar. Saya juga nggak sendiri, ditemani moderator bersama Teh Ninis dari CRCS UGM. Tapi sebelum kita mulai, aku mau menyebutkan dulu kemitraan dari Halakoh Damai, yaitu Program Integritas Terbuka RSCJ Indonesia, Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, Prodi Studi Agama-Agama S2 dan S3, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, lalu ada CPCRS Fakultas Filsafat Unpar. Sobat Damai, jangan lupa juga dukung kami di Instagram @halako_damai dan juga di YouTube Halako Damai. Email kita integritas.terbuka@gmail.com. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, Sobat Damai, kita langsung aja akan ngobrol-ngobrol sama Kak Nino dan juga Teh Ninis tentang belanja-belanja makna ini. Gitu. Aku serahin ke Teh Ninis dulu ya. Silakan Teh. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu, Sampurasun, Wilujeng Sonten ya ke semuanya. Ini kita ketemu lagi di live-nya, kan live ya, talk show. Talk show-nya Halakoh Damai. Jadi di sore hari ini kita mau ngobrol bareng Kang Nino tadi bener. Topiknya tentang apa nih, Mi? Kalau nggak salah tentang belanja-belanja makna, simulacra. Gimana itu bacanya? Simulacra atau gimana nih? Nanti Kang Nino bisa apa ya namanya? Mengkonfirmasi gitu cara bacanya gimana. Belanja-belanja makna. Emang ada gitu ya belanja tapi yang dibelanja makna gitu, kayaknya ini abstrak banget gitu ya. Ya biasa lah ya orang filsafat gitu ya. Nanti di sini juga ada Kang Nino gitu. Gimana Kang Nino kabarnya? Sehat? Real Riut. tesis. Oke, mungkin ke Kang Nino dulu ya. Kang Nino, ini tadi saya udah dikenalin sama Ami. Mungkin Kang Nino bisa sharing gitu. Perkenalan dulu sebelum kita ke materi. Ya, halo. Kayaknya kenalan udah nggak usah, ya udah sering. Saya mau bosan kayaknya yang nonton. Mungkin ada yang baru nonton atau Oh, ya saya Nino dari keluarga baik-baik. Nah, dari mahasiswa pasca sarjana Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, program studi eh, studi interkultural dan metafilosofis. Itu kan kalau nggak salah judul. Itulah. kalau nggak Begitu. salah begitu Dan ya. hari ini akan ngomongin Jean Baudrillard. Sebetulnya satu tema ya dengan yang nanti jam 7 masih satu tokoh yang dibawain, cuman saya masuk di wilayah simulakra, mungkin yang nanti teman saya Wawan di objek, di pemaknaannya. Saya lebih menjelaskan bagaimana eh, apa namanya simulasi-simulasi akan makna itu yang jadi guys gitu ya. Guys tuh bukan kalau youtubernya apa hai guys gitu, bukan ya. Guys tuh apa ya, jadi semacam roh zaman gitulah kalau kita pakai istilah Hegel, yang dihidupi oleh masyarakat postmodern, gitulah kurang lebih. Oh, jadi aku masih ini ya sebagai Kedengeran suaranya nih nggak kedengeran kecil. ya. Aduh, kekuruk ya. Oke. Jadi aku masih bingung sebenarnya Kang Nino gitu ya dengan topik sore ini gitu karena ya mungkin bisa nggak Kang Nino secara umum gitu ya untuk orang yang awam gitu memahami ini. Emang belanja-belanja makna itu apa sih maksudnya gitu? Makna apa yang Kang Nino maksud gitu? Maksudnya adalah satu kondisi di mana sebuah objek
konsumsi, tidak lagi dilihat atau tidak lagi sebatas sebagai objek konsumsi, tapi justru dikonsumsi karena ada pemaknaan-pemaknaan yang ditempelkan kepada si objek-objek tersebut gitu. Bukan lagi soal fungsi atau ya biasanya fungsi lah ya, tapi pemaknaan yang ditempelkan ke si objek gitu, dan itu sebetulnya yang jadi jauh lebih krusial bagi masyarakat postmodern menurut Jean Baudrillard gitu. Sebetulnya Wow. saya, Gimana Kang? sebetulnya saya ada PowerPoint-nya, nanti mungkin ambil ini kali. Oke. Biar nggak usah lama-lama lagi, langsung aja nih Kang ke materinya, ke PowerPoint-nya aja nih. Kita mau dengerin lebih lanjut maksudnya tuh gimana nih? Ini nggak perlu di, atau harus di ini ya, harus di ini kali ya, di apa namanya Diperbesar gitu Kang, di slideshow biar enak gitu. ya. Nah, udah. Nah, mantap. Ah. Ya ini judulnya, ini tuh PowerPoint yang udah pernah saya bawain berkali-kali ya. Sebetulnya di kelas isolasi pernah, lalu juga di beberapa platform-platform lain juga saya cukup sering bawain ini karena memang apa ya, cukup dekat dengan kehidupan kita gitu. Dan menurut saya ini salah satu filsafat postmodern yang paling bisa direnungkan lah, karena kita hidup di zaman yang memang seperti ini. Beda sama misalnya saya bawain eh, ontologi berbasis objek gitu kan, nggak bisa dibayangin ya teman-teman juga naon sih gitu ontologi berbasis objek, ontologi tenaon deh. Atau misalnya saya ngomongin metafisika kehadiran gitu, metafisika kehadiran teh naon, nyuruh kunti hadir gitu. Kalau Jean Baudrillard simulakra masih bisa dibayangkan karena memang dihidupi gitu. Cukup sederhana sebetulnya, nggak terlalu rumit lah. Nah, ini memang saya di PowerPoint-nya langsung loncat ya, postmodern sampai dengan konsumsi. Tapi sebetulnya Baudrillard mau bilang kayak gini, masyarakat eh, pada awal, bukan pada awal ya, cuman bagaimana masyarakat terbentuk dari agraria, dari masyarakat ya petani gitu ya, agraris. Lalu di era modern kan jadi masyarakat produksi, industri, revolusi industri. Dan di era postmodern itu ditandai oleh jadi masyarakat konsumsi. Nah, celakanya menurut Baudrillard di masyarakat modern itu yang menjadi pembeda antara masyarakat apa postmodern dengan modern dari pola konsumsinya ya, adalah masyarakat di era postmodern konsumsi itu basisnya pembedaan, bukan kepuasan. Pembedaan dalam arti diferensiasi dari setiap produk itu yang jadi, itu yang dikejar, itu yang dicari. Bukan lagi kepuasan personal saat bisa membeli sebuah produk. Kalau kepuasan kan kita bisa apa namanya, yang jadi pertimbangan utamanya fungsi kan. Saat kita bisa membeli barang objek dengan selama itu bisa memenuhi fungsi yang kita inginkan, ya udah cukup gitu. Tapi sekarang justru berbasis pada diferensiasi. Pembedaan ini sebetulnya jadi apa ya, istilah pembedaan, diferensiasi, atau di Derrida tuh disebutnya différence gitu ya. Itu jadi semacam nuansa utama dari postmodern. Pembedaan-pembedaan ini sebetulnya sebetulnya gini, kalau misalnya kita berpikir fungsi, kalau kita ngomongin Honda Beat gitu ya, sama Harley Davidson mah nggak ada bedanya secara fungsi loh ya. Cuman untuk mengantar kita dari poin A ke poin B, ya nggak, membawa kita lebih cepat dari poin A ke poin B.
Tapi kan justru yang dicari diferensiasinya, apa yang membedakan Harley Davidson dan Honda Beat gitu. Itu yang dikejar. Dan uh, diferensiasi itu disematkan melalui pemaknaan-pemaknaan yang sebetulnya ditempelkan oleh industri, dan pemaknaan-pemaknaan itu sifatnya ilusif, sifatnya itu tempelan, bukan apa namanya, bukan esensi dari si produknya gitu. Bila kalau di abad 16 era revolusi industri kan, makanya Marx ngomongin soal apa namanya, alienasi, buruh teralienasi dari produk yang diciptakan gitu kan. Karena bayangan Marx atau bayangan di era revolusi industri itu, eksistensi manusia ditentukan oleh apa yang diciptakan, homo faber. Kalau sekarang justru jadi apa yang dimiliki. Eksistensi manusia itu ditentukan dari apa yang dia miliki gitu, bukan dari apa yang bisa dia hasilkan. Itu jadi titik balik di mana produksi bergeser menjadi konsumsi. Ada sebuah dialektika baru yang muncul karena ada modal kepemilikan dan ketergantungan masyarakat terhadap materi. Ini bukan material, materi. Pola dialektikanya adalah sebuah benda diproduksi untuk kemudian dimusnahkan dan digantikan dengan yang baru. Dalam arti, kalau di fashion ada fast fashion ya. Itu kan pola dialektika sebetulnya. Satu produk dikeluarkan 3 bulan kemudian udah out of date. Kecuali mungkin memang sesuatu yang timeless ya, kayak apa? Brand-brand kayak Dr. Martens misalnya, itu kan timeless. Dalam arti modelnya gitu-gitu aja, nggak pernah berubah. Tapi secara produksi juga dia masih menerapkan sistem yang sama kan. Batch. Bulan ini ya untuk dimusnahkan gitu. Sebetulnya dimusnahkan dalam arti dijual kalau nggak kejual ya udah musnah. Digantikan dengan yang baru dan terus-terusan kayak gitu. Paling kelihatan sebetulnya pola ini di industri elektronik, terutama handphone. Ya kan? Setiap tahun loh mereka rilis yang baru terus-terusan, nggak berhenti. Itu cuman kalau misalnya kita membagi segmentasi handphone jadi 3 bagian, low end, mid range, sama high end. Ya kan? Yang tiap tahun diganti itu bukan satu line, tapi 3-tiganya. Mulai dari low end sampai high end sampai flagship, 4 lah ya berarti. Low end, mid range, high end, flagship. Itu semua diganti setiap tahun gitu. Ya kan? Maka sebetulnya yang dimusnahkan bukan cuma produknya, tapi pemaknaannya juga dimusnahkan. Katakanlah tahun kemarin iPhone berapa sih? 15 ya. Lalu tahun ini rilis 19. Pemaknaan iPhone 15 sebagai yang tercanggih kan dihilangkan, dimusnahkan tuh. Digantikan dengan yang baru gitu. Atau Samsung S berapa sih sekarang? 24, 25, entahlah ya itulah. Tapi digeser terus-terusan kan? Diganti dengan yang baru pemaknaannya. Terutama pemaknaan soal ini ya, apa namanya, kecanggihan itu padahal apa sih yang berubah? Sesignifikan apa sih perubahan yang terjadi gitu? Kayaknya nggak ngaruh-ngaruh juga ya. Sampai harus ganti setiap tahun tuh apa sih ngaruhnya? Tapi kan justru itu yang dicari kan. Jadi kalau di dialektika Hegel itu tesis, antitesis, sintesis kan. Ini juga sama. Produk yang baru itu selalu dianggap sebagai antitesis dari yang lama. Tapi lucunya nggak ada sintesisnya. Nah itu khas dialektika di postmodern. Nggak ada sintesisnya. Terus-terusan bertengkar. Baudrillard ini banyak inspirasi besar, banyak ambil inspirasi dari Derrida ya. Ini kan pola dialektika yang dibayangkan. Ini kan pola-pola dekonstruksi yang dibayangkan oleh Derrida sebetulnya. Terus-terusan aja gitu. Nggak usah ada ujungnya, nggak usah ada sintesisnya. Nah, lalu diferensiasi tadi
di apa yang apa ya, faktor apa yang menjadi diferensiasi kalau menurut Bodria, dan apa yang dimusnahkan sebetulnya? Dialektika itu dialektika apa sih? Apakah dialektika materi atau justru dialektika yang sifatnya atau dekonstruksi materi atau dekonstruksi makna? Kalau menurut Bodria justru objek atau materinya mah nggak penting, karena yang jadi penting sebetulnya maknanya, dan bagaimana si makna itu menghegemoni, bukan mendominasi ya. Kalau dominasi kan presence-nya kelihatan. Ya kan, kalau ini kan kita di hegemoni aja gitu, kita udah terima aja. Kayak Bodria bilang bahwa iklan di media itu punya peran paling besar dalam pembentukan makna. Contoh yang paling sering saya pakai, pernah ngebandingin iklan ini nggak? Iklan BMW atau Mercedes sama iklan Avanza. Kan beda ya. Iklan BMW mah misalnya cowok sendiri jalannya di pegunungan di Jerman gitu yang mulus, eh, kosong gitu jalannya gitu. Beda sama iklan Avanza yang ada kakeknya, ada emaknya, ada cucunya, terus macet gitu kan. Karena memang pemaknaan yang ditempel beda. Coba kalau iklan BMW, sedan BMW gitu, tapi terus ada emaknya, ada kakeknya, kan image BMW sebagai mobil mewah dan maskulin hilang, ya kan? Lalu eh, pertama iklan, yang kedua pola kerja, konsumsi, dan klaim kebutuhan psikologis. Nah ini menarik karena Marx kan tidak melihat kebutuhan psikologisnya ya. Di sini elemen-elemen Freudian masuk. Kalau Marx kan cuma melihat pola kerja, ya kan? Pola kerja dan bagaimana si pola kerja itu mengeksploitasi. Lalu konsumsi itu masuk di Keynesian apa ya? Atau di mana saya lupa, pola konsumsi. Dan kebutuhan psikologis. Pemaknaan ini kan sebetulnya kebutuhan psikologis. Kebutuhan fisikal kita kan cuman handphone. Apa sih kebutuhan fisikal yang kita yang harus dipenuhi? Yang penting bisa Zoom, bisa telepon bebek, bisa buka Instagram gitu, bisa belanja di marketplace gitu. Nggak perlu iPhone juga kan gitu, nggak perlu Google Pixel juga kan. Tapi kebutuhan psikologisnya ini justru yang jadi apa ya, dorongan bagi masyarakat, jadi dinamo gitu untuk masyarakat agar tetap konsumtif. Karena kalau misalnya tanpa pemaknaan itu, mungkin pola konsumsi tidak akan segitunya. Ya, segmentasi yang dibuat berdasarkan pemaknaan itu kan mendorong kita untuk jadi konsumtif. Kayak misalnya kebutuhan psikologis ini juga bermain di wilayah identitas ya. Kayak misalnya gini, saya suka sama motor-motor klasik nih misalnya. Saya suka motor-motor klasik dan produsen menyediakan kebutuhan psikologis itu gitu untuk menunjukkan identitas saya sebagai penyuka motor klasik. Yamaha Mio yang saya punya mah nggak cukup, sehingga saat saya punya uang saya akan membeli satu motor lagi, saya akan mengkonsumsi satu motor lagi yang menunjukkan kebutuhan psikologi saya untuk menunjukkan identitas itu gitu. Jadi penekanannya di sini ya, klaim kebutuhan psikologis. Boleh nanya dulu nggak, Kang Nino? Boleh. Jadi menarik ya, maksudnya ketika ngomongin tentang makna gitu dan juga apa aspek psikologis lalala lili gitu ya. Kan sekarang udah mulai marak nih orang-orang ya beli iPhone gitu kan, bukan karena memang tadi ya butuhnya apa gitu, bukan dari si esensi barang itu tuh mungkin fungsinya seperti apa gitu. Nah sekarang kan berarti di dunia postmodern lah gitu.
citra itu kan lagi ditampilkan gitu ya, bagaimana citra diri, apa ya bahasanya itu, personal branding kayak gitu, sampai kayak apa ya, apapun yang si influencer itu pakai orang-orang tuh mau beli gitu. Nah itu sebetulnya di dalam perspektifnya gimana bacanya, Baudrillard itu Budriah, Baudrillard. simulacra. Nah itu sih makna ini sebetulnya, apakah dia ada apa ya, kalau pakai teorinya apa ya, konspirasi itu ada elit global kah yang membuat ini Oh, gini atau gimana gitu, atau memang enggak. sebetulnya manusia itu basicnya emang gitu, akan mengikuti sesuatu yang lagi marak kayak gitu. Sebetulnya kan kalau kalau eh, itu kan sebetulnya fungsi iklan ya, untuk menyematkan pemaknaan-pemaknaan melalui misalnya influencer. Eh, tapi di sini penekanan Baudrillard adalah pemaknaan yang dipaksakan atau yang ditempelkan oleh produsen. Itu sebetulnya yang jadi penekanan, karena sebetulnya kita bisa juga punya makna-makna yang sifatnya personal kan, dan itu nggak masalah sebetulnya. Kalau kalau pemaknaan personal nggak ada problem, tapi pemaknaan yang ditempelkan kepada produk oleh industri itu sebetulnya yang jadi apa namanya sasaran dari teori simulakra ini. Apakah urusannya elit global atau apa segala macam, nggak perlu jauh-jauh sampai ke sana lah. Semua industri memainkan ini kok gitu. Ya nggak? Itulah kenapa ada diferensiasi produk, ada segmentasi produk. Misalnya kayak motor metik aja ada berapa macam sekarang. Satu brand dah, Yamaha gitu ya. Ada Mio aja ada berapa model loh. Belum Nmax, motor bapak-bapak kebelet Harley, tapi kagak kebeli. Belum apa Aerox, motor ngabres. Dede SMA kalau nggak dibeliin nendang pintu, judulnya kan gitu gitu. Itu kan segmentasi diferensiasi itu yang sebetulnya memang sengaja ditempelkan oleh industri agar masyarakat jadi konsumtif, agar itu kan yang diferensiasi itu kan sebetulnya yang dimainin identitas ya, salah satunya gitu. Atau paling paling sederhana misalnya kenapa sih sampo terus dibagi-bagi gitu, ada buat rambut rontok, ada buat rambut keriting, rambut bahkan buat hijaber saja ada sampo sendiri. Itu kan mainin mainin apa ya, hasrat. Kalau kita pakai Delus dan Gatari, mesin hasratnya itu yang dimainin gitu terus-terusan. Dan sebetulnya yang jadi menarik adalah ini bukan bukan soal ayam dulu atau telur dulu ya, tapi seringkali justru identitas yang tadinya kita kira muncul dari kita sendiri itu tuh sebetulnya dibentuk oleh produsen. Mungkin kita tidak akan tertarik dengan satu model, sebelumnya kita tidak tertarik dengan satu model saat itu belum ada. Begitu itu ada, baru kita bisa bilang kita tertarik. Ya nggak? Saat sebuah produk diperkenalkan dan kita suka gitu ya, dan kita bisa mengidentifikasi bahwa oh ini gue banget nih. Nah itu kan sebetulnya bukan kita yang menentukan kan, tapi si produk yang menentukan, si pemaknaan terhadap produk itu yang menentukan identitas yang kita anggap punya kita. Tapi apakah akan selalu seperti itu? Menurut saya enggak ya, karena bentuknya sirkular kan sebetulnya. Polanya akan selalu sirkular soalnya. Nah, dampak dari masyarakat konsumtif menurut Baudrillard adalah menciptakan jarak antar kelas di masyarakat yang semakin lebar. Karena diferensiasi tadi gitu loh. Karena ada diferensiasi tadi, saat kita di jalan misalnya, mobil lah atau motor gitu, kita jadi tahu kan, oh ini kelas masyarakat yang ini kelas masyarakat yang ini, meskipun kita nggak tahu ya apakah dia besok diambil sama debt collector atau apa, kita nggak tahu. Tapi secara
sekilas gitu ya, kita kan bisa membuat diferensiasi kelas di masyarakat melalui konsumsi makna apa yang mereka konsumsi. Dan pada akhirnya masyarakat kelas bawah dan menengah tidak akan bisa menikmati sebuah produk di saat yang bersamaan dengan kelas atas. Karena memang dibuat diferensiasinya. Dibikin clear and distinct gitu loh. Kecuali kalau misalkan ada perubahan mungkin kan sekarang orang-orang tuh udah mulai bisa apa ya membeli gitu sesuatu yang branded misalkan kayak gitu tas branded gitu. Malah aku ngelihatnya ada shifting gitu. Oh ternyata orang yang dulunya harus misalkan satu brand tertentu malah jadi enggak gitu. Orang-orang yang apa old money misalkan kayak gitu. Itu malah udah enggak ada. Memang itu apa ya? Apakah memang akan ada shifting seperti itu atau gimana? Kalau dari Sebetulnya kalau shifting kan kita harus pertama lihat kuantitasnya ya. Apakah itu memang terjadi secara masif atau kelompok masyarakat tertentu aja gitu. Individual aja sebetulnya. Cuman yang jadi bahaya kan dimana sebetulnya masyarakat kelas yang di bawah atau di tengah karena ada klaim kebutuhan psikologis dan kebutuhan untuk divalidasi, pada akhirnya memaksa untuk loncat ke atas. Besok diambil sama debt collector mah bodo amat. Besoknya nggak bisa makan mah urusan besok. Yang penting tervalidasi dulu. Yang penting kebutuhan psikologisnya terpenuhi. Yang penting maknanya dikonsumsi. Nanti kita akan bahas di mana Baudrillard. Kita akan lihat bagaimana Baudrillard sebetulnya terlalu fokus pada makna yang ditempelkan ditempelkan oleh produsen nih. Tapi sebetulnya kan pemaknaan itu kayak kemarin yang kita obrolin itu loh, ada pemaknaan yang justru sifatnya tuh sosial, munculnya dari bawah. Kalau ini kan top down ya, dari industri ke konsumen. Ini justru ada pemaknaan yang sifatnya bottom up, dari kelompok masyarakat tertentu, dari regional tertentu. Itu juga bisa muncul pemaknaan yang menurut saya jauh lebih unik dibandingkan pemaknaan yang ditempelkan oleh produsen yang sifatnya top down. Nanti kita akan bahas ke sana karena mainannya lebih seru kalau ini. Nah, ini di sini kita masuk ke simulacra. Ini istilah memang yang dikeluarkan oleh Baudrillard. Simulacra ini semacam apa ya? Bahasanya mengenai ilusi, Baudrillard itu menyebutkan bahwa masyarakat saat ini hidup dalam dunia simulasi yang berbeda dari realitas. Masyarakat postmodern itu tidak bisa membedakan antara realitas dan simulasi. Menurut Baudrillard, ada 3 tahap simulacra. Ini persis cara kerja Marx. Tahap pertama, masyarakat pramodern di mana citra disadari sebagai realitas palsu. Kayak di masyarakat agraris atau Yunani kuno lah. Ya patung-patung itu mah pencitraan aja. Itu mah representasi gitu loh. Bukan sesuatu yang real. Lalu di tahap industri batasnya mulai melebur karena ada produksi massal, lalu reproduksi dan segala macam mulai melebur. Di era postmodern jadi nggak ada distingsi, dianggap sama. Bahkan itu tadi yang saya bilang di awal, konsumsi sebuah objek atau sebuah objek produksi gitu ya. Konsumsi sebuah objek produksi itu tidak lagi soal fungsi, soal maknanya. Makanya udah nggak ada distingsi yang jelas kan. Nah kita hidup Jadi di bukan ke gengsi gitu nggak sih? gimana?
Jadi lebih ke gengsi. Ah, ah. Iya, si klaim kebutuhan psikologis itu sebetulnya kan bisa kalau misalnya kita sederhanakan di bahasa Indonesia tuh gengsi lah ya. Itu klaim kebutuhan psikologis kan memenuhi gengsinya itu loh. Nah, apa aja sih fenomena yang membuat simulakra gitu ya, yang menentukan simulakra itu apa aja sih? Ada 5 menurut Baudrillard. Yang pertama media yang udah kita bahas tadi, bagaimana media menentukan makna bagi kita secara personal ataupun secara komunal melalui imaji-imaji, melalui pencitraan-pencitraan. Lalu yang kedua itu nilai tukar. Konsumsi itu bukan lagi dinilai dari seberapa berharga sebuah produk, tapi mengarah pada nilai tukarnya. Beda ya? Berharga sebuah produk itu kan eh, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Satu objek konsumsi bisa jadi berharga bagi kami, tapi tidak berharga bagi Ninis, dan begitu pula sebaliknya. Tapi kalau misalnya pada nilai tukar, yang jelas, kalau nilai tukar kan jelas ya, variabelnya adalah angka, ya nggak? Saat angkanya besar, ya baik bagi Ninis maupun Ami maupun saya maupun Kang Zia, ya sama gitu. Itu bermakna. Lalu yang ketiga, kapitalisme multinasional. Eh, karena penyebarannya yang udah sedemikian masif dengan segala kerumitan produksinya, itu membuat manusia kehilangan landasan dasar dari produk-produk yang konsumsi. Maksudnya gini, kita udah nggak tahu lagi produk yang kita konsumsi itu dibuatnya di mana, satu brand itu sebetulnya punya siapa, stakeholdernya siapa aja, itu udah nggak tahu lagi, dan udah bodo amat juga. Kayak laptop yang kita pakai gitu ya, ya mungkin chip apanya dibuatnya di mana, brand apa kita nggak tahu, prosesornya buatan siapa gitu kan, kita nggak tahu. Kita udah nggak bisa trace back gitu loh. Kalau dulu mungkin satu produk ya in house gitu loh, di situ semua. Kayak misalnya sekarang kalau kita beli motor Yamaha misalnya, kalau kita telusuri lebih lanjut sebetulnya banyak produk-produk Yamaha yang desainnya justru bukan Yamaha tapi perusahaan lain. Nah kita kan nggak tahu gitu ya nggak? Kita mah tahunya itu merek Yamaha, selesai. Kita kehilangan fondasi produk gitu, kita teralienasi dari produk sebetulnya. Kalau Marx kan bilangnya buruh teralienasi dari produk yang dia ciptakan. Kalau kita sebetulnya teralienasi dari produk yang kita pakai. Kita mah cuma tahu pakai. Lalu urbanisasi, yang keempat, relasi antara manusia dengan alam semakin berkurang karena ekspansi yang dilakukan oleh manusia secara masif. Dan yang terakhir, ini menurut saya cukup penting ya, bahasa dan ideologi. Manusia bergantung pada bahasa untuk membentuk persepsi akan realitas. Dan setiap representasi dari realitas sebetulnya sudah bersifat ideologis dan dikonstruksi oleh simulakra. Bahasa itu kan selalu selalu memiliki potensi untuk bersifat ideologis dan konstruktif gitu. Kayak misalnya apa ya contohnya? Bahasa yang ditempelkan ini aja, yang barusan saya bilang, pembagian di handphone ada low end, mid range, high end, flagship. Itu kan bahasa ideologis betul. Dan dikonstruksi kan. Dan itu karena kita bergantung pada bahasa untuk membuat diferensiasi itu gitu. Jadinya ya udah diterima aja. Bahasa kan ya karena mereka posmo lagi, posmo, jadi bahasa tuh dianggap elemen paling penting dalam relasi antara manusia dengan realitas. Karena kalau kita nggak punya bahasa akan sesuatu, mungkin kita
nggak punya realitas soal itu. Kayak pernah nonton ini nggak, film God Must Be Crazy, yang suku di Afrika nemu botol Coca-Cola. Pernah, pernah. Jami mah bingung, bingung ya Mi. Tahu nggak film itu Mi? Nggak tahu. Belum nonton. Itu film yang menurut saya sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus dalam menggambarkan bagaimana sebetulnya realitas manusia dibentuk oleh bahasa. Karena si masyarakat ini, si apa, indigenous people ini tidak punya bahasa soal botol, sehingga dia tidak punya pemahaman soal botol. Disembah lah, dipakai buat mentung orang lah, di apalah gitu. Perkara botol Coca-Cola jatuh. Atau contoh yang paling sering saya pakai, bahasa yang muncul saat era sosial media muncul. Padahal sebelumnya kita udah punya apa ini kegiatan yang sama, tapi karena objek apa life world-nya berbeda, Lebenswelt-nya berbeda, bahasanya juga jadi beda. Istilah kepo kan cuman muncul di media sosial ya, cuman muncul di internet gitu. Sebetulnya awalnya itu kan bahasa yang dipakai di dunia di virtual. Meskipun kegiatan pengen tahu mah udah ada dari dulu gitu, pengen tahu orang kayak apa gitu ya. Tapi kita jadi punya kesadaran bahwa ingin mengetahui soal orang lain secara lebih di dunia di dunia virtual, bahasanya kepo gitu. Kalau dunia virtualnya nggak ada, mungkin kita nggak akan kenal istilah kepo. Berarti memang apa ya, ketika ada sesuatu yang baru ya akhirnya ada ideologi lagi yang baru gitu, bahasa yang baru, ada identitas lagi yang baru yang melekat di satu produk kayak gitu ya. Ya, Eh, Cuman memang tadi mungkin apa kritiknya adalah memang Bollywood itu melihatnya cuma top down aja gitu kah? ya, Aku konfirmasi. kita Karena masih kan bicara wilayah top down. mm-mm. Tapi ini menarik ketika ngomongin apa kapitalisme multinasional kan. Jadi manusia kehilangan landasan dasar. Apalagi kan sekarang misalkan di China itu pokoknya masif lah gitu produksinya gitu kan. Supaya orang ya tinggal make. Jadi aku ngelihatnya adalah misalkan lanjutannya adalah urbanisasi. Jadi ada kehilangan makna dari barang itu akhirnya menumpuk menjadi sampah gitu ya. Dan sebetulnya ini ngebikin satu diskursus lagi yang baru gitu. Misalkan diskursus tentang waste gitu ya. Bagaimana sampah sebetulnya di era sekarang tuh ya memang orang nggak mau lagi gitu dengan apa pengen mudahnya lah kayak gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Orang pengen mudah dapat barang, ya udah selesai nggak mikirin itu prosesnya gimana, ini selesainya harus digimanain kayak gitu ya. Termasuk handphone gitu. Itu kan kalau misalkan kita mikir ya gitu, maksudnya ketika melihat lebih luas, oh ternyata handphone itu ada baterainya. Baterainya itu dari mana? Harus pakai nikel. Nikel itu dari mana? Oh berarti dia nambang gitu kan. Itu mungkin akan ada sisi konsumtif yang berbeda gitu. Jadi aku nggak tahu ya melihatnya, oh ternyata iklan itu sepowerful itu loh gitu. Tulisan-tulisan yang ada di iklan itu sebetulnya sepowerful itu dalam membangun apa sih yang pengen kita beli gitu. Ya. Dan sebetulnya banyak film-film dokumenter yang coba untuk menampilkan misalnya, oh ternyata di satu industri misalnya kayak sepatu waktu itu Nike ya sempet ya, Swoosh itulah, ternyata ada eksploitasi terhadap pekerja anak-anak dan segala macam. Itu kan sebetulnya untuk menjegal elemen ketiga ini kan, sehingga kita tahu gitu loh rootsnya tuh di mana. Kita tidak lagi teralienasi dari produk yang kita pakai. Saat kita pakai satu produk, nggak, kita jalan-jalan ke mall terus lihat brand Nike gitu ya, kita langsung anjir anak kecil nih yang buat gitu. Sehingga ada semacam dorongan untuk menahan diri gitu ya, untuk memberi semacam spasi gitu dalam konsumsi. Kita tahan dulu nih. Atau misalnya
banyak teman-teman saya yang eh, ragu untuk membeli mobil listrik karena eksploitasi penambang nikelnya gitu. Karena paling tahu rootsnya kan dibuka kemana gitu. Beda sama mobil, misalnya ya meskipun eksploitasi mah terjadi di mana-mana ya, cuman kan kalau mobil yang pakai bahan bakar minyak, yang tukang ngegali minyaknya mah ada digajinya miliaran gitu. Beda sama penambang nikel yang pakai kawas doang, tau kan yang di Afrika ada, di sini ada gitu kan. Safety-nya nggak dipikirin apa segala macem gitu. Nah, sebetulnya bahasa dan ideologi ini bisa bersifat bottom up. Karena bahasa dan ideologi ini tidak melulu muncul dari atas, tapi bisa muncul dari aspek kultural yang dihidupi oleh seorang individu. Kayak misalnya kemarin tuh contoh yang saya pakai ini ya Mia. Kalau di apa namanya geng, kalau di masyarakat juragan-juragan kelapa sawit di Sumatera, makna sukses itu dilihatnya dari punya Fortuner warna putih. Fortunernya harus yang diesel, yang turbo, harus yang itu. Kalau di Bandung mah nggak itu gitu kan. Atau PNS kedinasan yang udah sukses motornya harus Royal Enfield kalau di Bandung ya. Itu image yang dibentuk sama Ridwan Kamil kan dulu. Ridwan Kamil tiba-tiba pakai Royal Enfield gitu, jadinya PNS kedinasan kalau misalnya udah jabatannya udah tinggi itu harus punya Royal Enfield gitu kan. Atau misalnya sesederhana di komunitas, katakanlah komunitas motor yang pernah coba nggak main-main ke Lembang hari Minggu, kan suka ada tuh San Mori. Nah di anak-anak itu kan sebetulnya ada pemaknaan bahasa-bahasa yang pernah dengar istilah ini nggak, modif proper? Apa itu? Apa itu modif proper? Modif proper tuh Modif yang modifikasi yang pakai brand-brand yang punya nama. Jadi misalnya handle remnya lah pakai merek apa gitu, terus si shockbreaker pakai Ohlins atau apalah gitu-gitu, bukan yang pakai brand-brand jamet gitu. Tahu kan yang modif-modif motor yang jadi pakai ban cacing gitu, enggak gitu, bukan. Tapi di dalam komunitas sendiri bisa ada bahasa-bahasa yang jadi semacam apa namanya, kebutuhan psikologis tadi gitu loh. Saat saya udah ada di komunitas itu, maka saya harus bertindak layaknya di komunitas itu. Itu kan bahasa yang muncul lewat ini ya, meskipun kita bisa lihat juga itu ada sifat top down-nya juga ada gitu loh, tapi bukan sesuatu yang masif kayak digambarkan oleh Baudrillard. Sifatnya lebih ke ya parsial kecil. Ya ibu-ibu majelis taklim ya. Bajunya harus sama. Harus sama. Udah kayak mau main bola. Tapi pemaknaan yang dari bawah gitu, yang bottom up itu kadang dia lebih nendang gitu, apalagi influencer gitu ya, kayak oh ada hal-hal yang itu secara culture, oh iya Reese gitu, Mewing misalkan, itu orang-orang kan langsung tahu itu si Gen Alpha gitu, jadi itu sasarannya kemana. Jadi sebetulnya ngerasanya juga dari bottom up itu bisa dipakai oleh si orang-orang yang punya produk gitu. Oh iya, Oke lah. Kalau UMKM aku ngerasanya oke ya, tapi kelompok-kelompok yang memang dia mengeksploitasi tadi, menghegemoni itu yang mungkin harus dikritisi. Memang pemaknaan yang diciptakan oleh kapital yang sifatnya top down itu seringkali juga muncul dari riset terhadap grassroots.
ya kan, bagaimana mereka bisa menentukan pemaknaan kalau misalnya eh, grassroots tidak menerima itu, nggak laku barangnya kalau kalau nggak diterima sama grassroots. Jadi memang polanya akan selalu gitu ya, sirkular ya. Kita nggak bisa menentukan mana yang lebih dominan, mana yang lebih submisif gitu, mana yang lebih penting, apakah yang top down atau yang bottom up, atau yang bottom up lebih penting. Karena polanya jadinya iklan itu kan dibuat saat udah ada risetnya toh, ya kan. Design thinking itu kan buat itu gitu. Design thinking di perusahaan itu kan fungsinya buat ngeliat yang dipengenin sama masyarakatnya apa nih, dibuatlah produknya, dibuatlah pemaknaannya. Kalau top down kan sistem thinking, kita kadang perusahaan nggak perlu mikirin apa yang diinginkan oleh konsumen, bikin aja gitu loh. Tapi kalau sekarang kan nggak, selalu jemput bola kan, polanya selalu design thinking, apa yang diinginkan oleh konsumen itu yang dibuat. Makanya cuman gini, yang diinginkan oleh konsumen mungkin sifatnya masih blur ya, belum tergambarkan dengan jelas karena kan data banyak banget tuh, ya kan. Nanti setelah masuk ke meja produksi dan barangnya udah diproduksi baru jelas nih, oh ini loh pemaknaannya. Kalau dari bawah masih berupa data-data induktif kan, masih ya kayak kita ngumpulin data penelitian pakai pakai induksi gitu loh, ngambil data sampel-sampel eh, yang sifatnya partikular lalu membuat satu kesimpulan yang universal kan, induktif gitu kan, dari khusus ke umum. Kalau deduktif kan dari umum ke khusus. Berangkat cara kerja kan gitu, induksi, terus nanti begitu ini udah ada, tinggal dilihat aja statistiknya gimana. Oh ternyata ini yang diinginkan, pemaknaan seperti ini loh yang diinginkan, produknya kayak apa ya, kayak gini, udah tempelin, diperkuat, diperkuat secara deduktif nantinya ke bawah, top down gitu kurang lebih. Itu udah habis, pendek. Nanti yang lebih jelasnya Wawan, si soal objeknya. Ini masih konsep ya, berarti tataran konsepnya begitu. Oke. Ya, Dari sebetulnya aku, kan yang coba apa namanya, disampaikan oleh Bodria adalah nggak usah terlalu terjebak pada pemaknaan itulah, baik itu pemaknaan yang sifatnya top down ataupun bottom up. Ini kan bahan apa ya, kenapa saya seneng banget bawain ini tuh karena bisa jadi bahan refleksi sebetulnya bagi semua orang yang mendengarkan gitu. Kita bisa lebih mengambil jarak itulah sebelum kita mulai untuk konsumsi. Apa betul itu yang kita butuhkan atau justru itu hanya jadi pemuas kebutuhan psikologis tadi gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Nino dan Teh Ninis udah nemenin diskusi tentang belanja-belanja makna simulacra ini. Ya, aku simpulin dulu gitu ya. Jadi dari diskusi kita sore hari ini, jadi penting banget ya untuk kita pahami, dan memang belanja-belanja makna ini tuh yang melibatkan peran media, nilai tukar, kapitalisme, urbanisasi, bahasa, dan ideologi ini adalah gambaran masyarakat kita gitu ya. Dan realitasnya semakin terdistorsi juga terutama melalui media sosial gitu ya. Dan brand-brand yang disebarkannya, dan terus juga ngebentuk gitu ya pemaknaan di setiap barang, di setiap apa yang kita pakai gitu. Nah, maka dari itu Sobat Damai, jangan lupa
untuk eh, apa ya? Kalau misalnya di Islam mah ya mensortir gitu ya, mensortir barangnya biar nggak dihisap nantinya gitu. Biar apa yang kita pakai, apa yang kita miliki itu karena kan nggak selamanya ya. Jadi harus tahu gitu, harus tahu diri bahwa nggak baik buat menyimpan barang banyak dan membeli yang nggak kita butuhkan banget gitu. Oke, mungkin segitu aja Sobat Damai. Terima kasih banyak Kanino dan Teninis. Sampai ketemu lagi di lain kelas ya, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. dadah. Ya, Thank makasih ya you. Kak, Ya, makasih Kak Nino. banyak.